Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pior Sadasrial Wijaya dengan NIM 2203102245. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan Barito Pacific. PT Barito Pacific Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di industri petrokimia dan dikelompokkan menjadi 4 segmen, yaitu petrokimia, manufaktur kayu, properti, dan perkebunan. Namun, berikut adalah penjelasan dari perusahaan industri PT Barito Pacific mengenai sifat dasar dan berdasarkan ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. PT Barito Pacific merupakan perusahaan yang memiliki ukuran berskala besar. Ini bisa dilihat dari profil bisnis yang luas yang meliputi sektor industri, kehutanan, petrokimia, dan properti perkebunan. Selain itu, PT Barito Pacific juga akan mengembangkan sejumlah lini usaha, diantaranya tambang dan energi, ke dalam sebuah perusahaan sumber daya yang terdiversifikasi. Perusahaan ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. PT Barito Pacific memiliki konsentrasi industri yang diversifikasi untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis dari Barito Group. Bukan hanya bergerak di industri petrokimia, manufaktur kayu, properti, dan perkebunan, mereka juga bergerak di bidang tambang dan energi. Dan sebagai berikut contoh konsentrasi industri PT Barito Pacific untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnisnya, yaitu dengan mendorong pengembangan segmen energi terbarukan seperti halnya kejadian kemarin lonjakan harga minyak mentah dunia seperti yang terjadi pada tahun ini sebagai imbas dari kondisi geopolitik Rusia-Ukraina. Alhasil, harga bahan baku petrokimia seperti nafta pun melonjak naik. Kondisi ini akhirnya berdampak terhadap perolehan margin laba. Diversifikasi ini membantu perusahaan mengurangi resiko terkait dengan fluktuasi di salah satu sektor industri tertentu. Produksinya, PT Barito Pacific menggunakan teknologi, yaitu teknologi produksi pulp and kertas, teknologi seperti pemrosesan kayu, sistem pemutihan, mesin pembuatan kertas, dan teknologi pengolahan limbah. Teknologi properti yaitu dengan teknologi dalam perencanaan dan desain bangunan, konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen properti di PT Barito Pacific. PT Barito Pacific adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai sektor industri. Dengan konsentrasi yang diversifikasi, mereka mengadopsi teknologi terkini dalam operasi bisnis. Mereka beroperasi dan berinovasi untuk relevan di pasar yang terus berkembang. PT Barito Pacific memiliki struktur pasar yang berbentuk pasar oligopoli. Pasar oligopoli sendiri adalah salah satu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan bagi konsumen yang banyak dipasang dalam kondisi seperti ini. Maka, barang yang dijual menjadi cenderung homogen. Pasar ini cenderung disebut pasar persaingan tidak sempurna. Barito Pacific termasuk pasar oligopoli karena memiliki efisiensi berskala besar dan memiliki kompetensi yang manajemennya kompleks. Barito Pacific termasuk pasar oligopoli karena memiliki efisiensi berskala besar dan memiliki kompetensi yang manajemennya kompleks. PT Barito Pacific membuat harga sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat yang tidak mau mematok harga terlalu tinggi. PT Barito Pacific tumbuh sepanjang tahun 2022 lalu, membutuhkan laba bersih senilai teknologi dalam perencanaan dan desain bangunan, konstruksi, manajemen proyek, dan manajemen properti. PT Barito Pacific Tbk atau BPRT mengalami penurunan pendapatan 6,15% menjadi 2,96 miliar US dollar sepanjang tahun 2022, sementara pada periode sama 2021 lalu sebesar 3,15 miliar US dollar. Merujuk laporan keuangan BPRT, beban pokok penjualan BPRT naik 6,11% menjadi 2,52 miliar
US dollar dibandingkan dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 2,37 US dollar. Pokok penjualan BBRT naik 6,11% menjadi 2,52 miliar US dollar dibandingkan dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 2,37 US dollar. Tahun sebelumnya 2021 sebesar 2,37 miliar US dollar. Kinerja PT Barito Pacific semakin buruk di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dapat dikatakan semakin buruk atau menurun karena laba pada tahun 2022 semakin menurun daripada laba tahun 2021.